Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sadikin Salam, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Tulungagung. Hari ini saya ditemani oleh Bu Anis, seorang guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 2 Tulungagung. Beliau adalah rekan sejawat saya dan kami akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk memenuhi tugas akhir nyata 2.3. Baik, selamat siang Bu Anis. Iya, selamat siang Pak Salam. Bagaimana kabarnya Bu Anis? Alhamdulillah baik. Pak Sehat Salam ya? sehat dong. Alhamdulillah. Selalu sehat. Bu Anis, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi, yang mana nanti Bu Anis akan mengajar di kelas. Sebelumnya kita akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Iya. Nah, yang pertama, apa tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Anis terapkan pada pembelajaran di kelas? Iya, baik. Karena materi yang saya berikan nanti itu menulis teks laporan hasil observasi, maka saya membuat tujuan pembelajaran setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran melalui modul pembelajaran CTL dan juga setelah berdiskusi, maka peserta didik dapat menulis teks laporan hasil observasi dengan sederhana. Melalui CTL ya Bu? Iya, benar. Nah, kira-kira bagaimana area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Anis dalam pembelajaran tersebut? Iya, baik. Jadi karena menulis teks laporan hasil observasi itu waktunya itu kan membutuhkan waktu yang panjang. Ya, betul. Ya. Jadi untuk ranah pengembangannya itu saya hanya menggunakan keterampilan menulisnya. Jadi ranahnya cuma keterampilan, iya, psikomotoriknya. Jadi area pengembangan tersebut itu menggunakan keterampilan menulis atau psikomotorik yang saya terapkan. Terima kasih. Kemudian dalam implementasinya nanti, strategi apa yang akan diterapkan oleh Bu Anis? Selain itu juga pastinya apa yang akan dipakai mulai dari metode dan juga medianya. Ya, baik. Jadi nanti peserta didik akan menggunakan strategi berdiferensiasi produk, di mana nanti anak-anak itu saya suruh menulis teks laporan hasil observasi itu dari beberapa objek, Pak. Jadi nanti kan berdasarkan objek yang berbeda-beda, otomatis nanti akan menghasilkan produk yang berbeda juga. Jadi strateginya berdiferensiasi produk. Iya, benar. Sedangkan untuk metodenya itu saya menggunakan yang pertama ceramah. Kemudian karena anak-anak itu nantinya berdiskusi, maka setelah ceramah ada diskusi dan juga ada tanya jawab. Itu untuk metodenya. Dan untuk medianya saya akan menggunakan Canva. Canva itu nanti saya akan menerangkan dengan berbantuan Canva sama proyektor, dan juga nanti ada Google Form untuk membantu saya dalam teks diagnostiknya. Baik, itu untuk pra kegiatan ya, dan benar. Dalam kegiatannya. Nanti untuk produknya kira-kira bentuknya apa, Bu? Produknya sepertinya itu ada yang menulis di kertas, kemudian mungkin ada yang dalam bentuk Canva. Oh, ada dalam bentuk Canva ya? Ada, iya. Jadi produknya berbeda-beda. Ya. Baik, terima kasih Bu Anis. Selamat berkolaborasi dengan anak-anak. Selamat menjalankan tugas. Semoga dalam kegiatan pra-observasi ini nanti akan kita teruskan pada kegiatan observasi. Iya, benar. Terima kasih Bu Anis. Berikut adalah laporan dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, kebersihan itu di bawah meja kalian atau di bawah laci. Silakan yang merasa masih ada sampah diambil kemudian dibuang keluar.
mengidentifikasi topik dan juga gagasan utama dari teks laporan hasil observasi yang sudah kalian baca. Kemudian kalian juga dapat mempelajari apa saja kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Kemudian kalian juga dapat menganalisis struktur laporan hasil observasi. Maka hari ini kalian materinya tentang menulis teks laporan hasil observasi. Ini yang kalian lihat, peserta didik mampu menulis teks laporan hasil observasi secara sederhana dan etis setelah berdiskusi dalam kelompok. Jadi nanti setelah saya memberikan sedikit materi tentang bagaimana cara menulis teks laporan hasil observasi, kalian bisa menulis teks LHO secara sederhana dan juga etis kan. Meskipun kalian menulis teks laporan hasil observasi, tapi kalian harus memperhatikan bagaimana cara menulis dengan bahasa yang sopan. Nanti kalian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Setelah itu kalian diskusikan bagaimana cara menulis teks LHO dengan baik dan benar. Sebelum kalian menulis teks LHO, maka kalian perlu mengetahui contoh dari teks LHO itu seperti apa. Sini saya bagikan contoh teks laporan hasil observasi. Jadi judulnya kondisi hutan mangrove di desa Teluk Naga. Pada contoh ini terdapat pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian, deskripsi manfaat dan juga kesimpulan. Jadi yang paragraf yang pertama itu ada pernyataan umum. Kemudian untuk paragraf 1 dan 2 saya akan memberikan teks diagnostik kepada kalian terlebih dahulu. Tes diagnostiknya ini kalian mengisi Google Form yang saya share. Bagi yang tidak punya paketan atau tidak bawa HP, saya menyediakan tes diagnostik dalam bentuk kertas.
Itu kalian tulis menjadi teks laporan hasil observasi. Paham? Ya, jika sudah paham, silakan dikerjakan. Kalian bisa mendapatkan objek tersebut melalui berbagai sumber, bisa dari buku atau bisa dari internet. Kalian bisa memanfaatkan HP untuk mendapatkan objek yang ingin kalian teliti. Silakan dikerjakan. Sudah selesai semuanya? Maksudnya, sebelum pembelajaran saya akhiri, kita lakukan refleksi terlebih dahulu. Refleksi pembelajaran. Dari kegiatan kalian dan memulai awal sampai akhir, kira-kira materi yang kalian dapatkan atau yang kalian pelajari itu apa saja? Kalian mempelajari apa saja dari kegiatan awal sampai akhir? Ya, menulis hasil observasi. Ya, menulis. Kemudian kalian juga belajar mengobservasi sebuah objek. Kemudian kalian juga belajar bagaimana cara menulis teks laporan hasil observasi dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Kemudian ada lagi yang ingin menambahkan? Kira-kira materi yang bisa kalian pelajari hari ini apa saja? Ada lagi yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, dari sekian kelompok, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 kelompok, kelompoknya Radika adalah kelompok yang terbaik yang memberikan dan kaidah kebahasaan yang baik. Dan kelompoknya Radika yang paling sempurna. Kelompok lain, kalian bisa belajar lebih baik lagi pada kegiatan pengayaan. Karena setelah kegiatan ini saya akan memberikan kegiatan pengayaan dan juga remedial. Untuk yang belum berhasil mengerjakan dengan sempurna, kalian bisa melakukannya di pembelajaran remedial atau pengayaan. Bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan. Kalian bisa kembali ke tempatnya masing-masing karena kita akan melakukan kegiatan kelompok. Sekarang ini kita akhiri. Saya mengucapkan terima kasih pada kalian karena kalian sudah belajar dengan baik. Kalian sudah menjadi anak yang jujur dengan menulis teks laporan hasil observasi. Kalian juga menjadi anak yang bertanggung jawab, disiplin, dan juga menjadi anak yang selalu berpartisipasi dalam tugas kelompok. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan ketua kelas memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan dipimpin. Selamat pagi, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Salikin Salam, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Tulungagung, yang hari ini kami akan melakukan pasca observasi dengan didampingi oleh Ibu PP, Ibu Titis, kemudian rekan sejawat saya, Ibu Anis, yang juga mengajar bahasa Indonesia. Baik, kami akan segera melakukan supervisi untuk kegiatan pasca observasi. Selamat pagi, Bu Anis. Iya, selamat pagi Pak Salam. Sehat ya, Bu Anis? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Pak Salam gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Begini Bu Anis, kemarin kan kita sudah melakukan Iya. pra Iya. observasi, kita juga sudah melakukan kegiatan observasi di Iya, kelas. iya. Nah, kira-kira dalam kegiatan observasi tersebut, Iya. selama pendampingan di kelas, Iya. kemudian juga
Pra, Ya. apa yang menjadi hambatan oleh Bu Anis ketika melakukan kegiatan pembelajaran? Iya, baik Pak Sosa. Sebenarnya saya itu setiap pembelajaran itu pasti punya hambatan dan juga kendala ya Pak saya. Jadi tidak hanya pada saat kemarin itu, tetapi kemarin itu karena materinya itu ada tugas kelompok gitu Pak Sosa. Tugas kelompok. Nah, di mana kebetulan saya itu kan mengajar di kelas 8. Nah, kelas 8 itu kan sudah seperti bergelombol gitu loh, Pak. Ya. Dengan temannya masing-masing. Jadi, setiap saya memberikan apa itu tugas kelompok, mereka itu merasa ingin dengan kelompoknya masing-masing seperti hari-hari biasanya Ingin itu. seperti kebiasaan Iya, mereka. kebiasaan begitu ya? mereka karena mereka sudah nyaman dengan temannya yang satu kelompok itu, sehingga setiap saya memberikan apa itu tugas kelompok, khususnya yang kemarin itu mereka itu susah untuk dikondisikan. Mereka tetap ingin dengan kelompoknya yang sendiri, yang masing-masing itu. Jadi saya itu ya sedikit bingung. Ini diapakan anak-anak agar bisa terkondisikan dengan baik, karena sebagai guru saya itu kan juga ingin apa setiap berkelompok itu kan selalu beda dengan hari-hari sebelumnya, itu selalu ingin yang beda. Kemudian saya ingin juga mengecek keadaan apa itu kognitifnya anak-anak itu seperti apa. Jika setiap harinya itu selalu sama, itu kan ya saya juga repot. Saya tidak bisa apa itu mengecek kira-kira anak-anak itu bisa tidak ya, tidak dengan kelompoknya itulah seperti itu. Jadi saya untuk kendala atau hambatan yang saya alami itu ya mengondisikan anak-anak saat Mengondisikan ya anak-anak itu saat ya. anak-anak berkelompok seperti itu. Baik, lalu selama pembelajaran itu apakah Ibu Anis sudah merasa puas Ya. atau ada hal lain yang perlu diperbaiki? Diperbaiki baik. Jujur saya tidak pernah merasa puas Pak setiap saya melakukan pembelajaran, karena bagi saya pelajaran yang kemarin itu harus lebih baik pada hari ini. Pembelajaran hari ini harus lebih baik. Pelajaran hari ini itu untuk kedepannya itu harus lebih baik lagi dari hari ini. Jadi saya tidak akan merasa puas. Saya setiap kali melakukan pembelajaran harus melakukan introspeksi, kemudian harus memperbaiki bagaimana caranya yang tidak baik itu saya perbaiki kembali. Seperti itu. Kemudian terkait dengan pembelajaran, Ya. hal positif apa yang sudah Ibu Anis lakukan Ya. dalam pembelajaran yang sudah dilakukan? Oh gini, jadi kemarin itu ada cerita Pak. Biasanya mungkin ya ini menurut analisis saya ya Pak ya, anak-anak itu setiap harinya mendapatkan apa itu metode pembelajaran mungkin hanya ceramah saja, kemudian menggunakan model pembelajaran yang konvensional, hanya itu saja. Mereka sepertinya itu ayo dong Bapak Ibu keluarkan jurus kalian, mengajar saya dengan cara yang inovasi, yang inovatif seperti itu. Nah, jadi kemarin itu saya memberikan sebuah video pembelajaran. Nah, di situ anak-anak itu benar-benar memperhatikan, benar-benar antusias, semuanya itu diam. Kemudian saat sudah selesai itu anak-anak memberi tepuk tangan. Ini Antusias beneran gitu, Bu, ya? Antusias sekali. Jadi hal positif yang saya berikan itu ya dengan menunjukkan video pembelajaran tersebut. Video pembelajaran Iya. yang lebih kreatif, Iya, yang lebih inovatif, iya benar. tidak, Tidak berkaitan melulu- dengan hal-hal yang Oh ya. terbaru begitu ya. Iya, tidak melulu hanya metode ceramah yang saya berikan. Baik, terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan, tentu saja ada sesuatu yang sudah baik. Ya, Nah, dari sesuatu yang baik, kira-kira apa yang ingin Bu Anis tingkatkan? iya, Atau lebih diperbaiki lagi dari apa yang sudah baik? iya benar. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya ingin selalu merubah yang hari kemarin kalau ada yang kurang, hari ini saya harapkan lebih baik lagi. Yang hari ini kurang, saya harapkan
untuk kedepannya itu lebih baik lagi. Jadi mungkin ini yang bahan ajarnya Pak. Bahan ajarnya. Iya, mungkin saya harus lebih kreatif lagi, apa menggunakan Canva atau bagaimana. Jadi saya menyampaikan bahan ajar itu tidak harus hanya dengan buku. Ya memang sih buku itu harus selalu saya adakan untuk kegiatan literasi anak-anak, tapi kan ya tidak harus dengan pendamping-pendampingnya. Iya, pendamping-pendampingnya. Mungkin saya harus lebih meningkatkan yang TPACK itu loh Pak, yang digital itu. Iya. Karena sepertinya anak-anak lebih tertarik dengan pembelajaran seperti itu daripada yang konvensional. Baik. Itu. Terima kasih Bu Anis. Iya. Itu tadi yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan pasca observasi kita. Iya. Selebihnya nanti akan saya sampaikan pada form lembar observasi yang sudah saya buatkan untuk Bu Anis. Terima kasih Bu Anis untuk kesempatannya. Bu Titis, terima kasih sudah mendampingi kami. Demikian kegiatan pasca observasi dari saya. Wabinya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.